Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah manzumah Tufatul Atfab karya Al-Imam Asy-Syaikh Sulaiman Ibnul Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada sedikit hukum dari pertemuan sebelumnya yang tertinggal, yaitu terdapat pada ahkamul mat. Ahkamul mat, yaitu hukum mat. Jadi kemarin kita sudah membahas aqsamul mat. Aqsamul mat ada berapa? Ada 2. Yang pertama mat asli, yang kedua mat far'i. Mat asli kadar bacaannya yang 2. Dan pengertian mat asli sendiri ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Adapun yang mat far'i pengertiannya adalah mauqufun ala sabab imma bil hamzah au bi as-sukun. Dan kemarin juga telah dijelaskan macam-macam masing-masing bagian. Macam-macam mat asli apa aja? Yang pertama mat tabi'i, kemudian mat badal, mat iwad, mat silah, sughra. Kemudian harful muqatta'ah, harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah yang selain mat lazim harfi itu juga termasuk hukum mat asli. Jadi kemarin mat lazim harfi itu ada berapa hurufnya? Ada 8. Apa aja? Kam asal naqas, kam asal naqas. Adapun huruf-huruf yang di awal surat ada berapa jumlahnya? Ada 14. Ada 14. Dan 14 itu dibagi menjadi 2. Ada ada mat lazim harfi dan ada yang harful muqatta'ah yang mat tabi'i, Nah, yang mat tabi'i itu harful muqatta'ah yang mat tabi'i itu juga termasuk ke bagian mat asli. Apa aja hurufnya? Hayyun, tahur. Hayyun, tahur.
Jadi huruf-huruf tersebut masuk ke bagian mat asli. Dan juga sudah sebutkan mat far'i. Apa aja mat far'i? Mat wajib, munfasil. Mat jaiz, munfasil. Kemudian mat wajib, mutasil. Kemudian mat silah kubra. Kemudian mat arid lisukun. Kemudian mat lazim. Nah, tertinggal satu, yaitu mat lin. Ya, mat lin. Kemarin terlewatkan hukum mat far'i yang mat lin, ya. Salah satu mat far'i yaitu madulin. Apa itu matlin? Matlin adalah sebagaimana yang dikatakan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wallinu minhal ya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin wa'alina. Ya, jadi matlin adalah huruf matlin. Sebelum masuk ke pengertian, huruf matlin ada berapa? Ada dua, ya dan waw. Ya dan waw. Kemudian apakah ada perbedaan antara huruf lin dan matlin? Nah, di sini ada perbedaan antara huruf lin dan matlin. Bedakan antara huruf lin dan matlin. Apa perbedaannya? Kalau huruf lin, harful lin itu tidak dibaca panjang. Contohnya ainai. Jadi nggak dibaca panjang. Tetap dibaca satu harokat. Ainayash. Jadi tetap dibaca satu harokat. Adapun matlin baru dipanjang. Contohnya ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. As-sayf. Nah, jadi perbedaan antara matlin dan harful lin, yang matlin dibaca panjang, adapun yang harful lin tidak dibaca panjang. Kemudian cara membedakan antara matlin dan harful lin. Untuk harful lin terletak di tengah-tengah ayat ataupun ketika dibaca wasl, Contohnya apa? Misalnya di surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Di situ Quraisy termasuk matlin. Kenapa? Karena waqaf. Adapun ketika dibaca wasol, maka menjadi hukum harful lin, maka tidak dibaca panjang. Jadi misalnya li'ilafi Quraisyin.
Quraisyin ilafihim. Jadi bedakan antara harful lin dan matlin. Ya. Jadi harful lin, cara membedakannya, untuk harful lin itu berada di tengah-tengah ayat. Berada di tengah-tengah ayat atau ketika dibaca wasol. Contohnya tadi, li'ilafi Quraisyin ilafihim. Adapun matlin itu terdapat di akhir ayat atau di penghujung waqaf. Contohnya li'ilafi Quraisy. Nah, jadi ketika diwaqafkan maka hukumnya menjadi matlin. Maka hukumnya menjadi matlin. Adapun pengertian matlin adalah apabila di antara huruf ya atau waw sebelumnya berharokat fathah, dan berada di akhir ayat atau di penghujung waqaf, maka disebut matlin. Ya. Jadi pengertian matlin adalah al-ya wal waw insukina apabila disukun, wa qablahuma al-fath, wa qablahuma harful fath, dan sebelum dua huruf tersebut huruf yang berfathah. Wa yakunu fi awakhiril kalim atau fi awakhiril ayah, dan berada di akhir kalimat. Maka disebut matlin. Contohnya tadi, li'ilafi Quraisy, maka dipanjang, maka dibaca panjang. Ya. Jadi matlin, bedanya antara matlin dan harful lin adalah yang matlin dibaca panjang dan yang harful lin dibaca pendek. Adapun kadar matlin sendiri seperti mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Kedudukannya juga sama seperti mat arid lis sukun. Apabila mad jaiz dibaca 2, maka matlin juga dibaca 2. Dan apabila mad jaiz dibaca 4, maka matlin juga dibaca 4 atau kurang. Enggak boleh lebih. Ya. Jadi panjang matlin seperti mat arid lis sukun. Seperti mat arid lis sukun. Oh ya. Untuk maratibul mat, alhamdulillah kemarin sudah nemu. Maratibul mat ada berapa kemarin? Miqdarul mat ada 5. Miqdarul mat ada 5. Yang pertama al-qasr, yaitu 2 harokat.
Kemudian yang kedua, fuwaiqul qasr. Berapa harokatnya? 3 harokat. Kemudian at-tawasut. Namanya at-tawasut. Jadi panjangnya pertengahan. At-tawasut. Berapa? 4. Kemudian yang keempat, fuwaiqut tawasut. Fuwaiqu at-tawasut. Berapa? 5 harokat. Kemudian yang terakhir, at-tul. At-tul. Berapa harokatnya? 6. Ya, jadi Mikdarul mat atau mikdarul harakah ada 5. Yang pertama al-qasr. Al-qasr berapa? Harokatan, 2 harokat. Kemudian yang kedua fuwaiqul qasr. Fuwaiqul qasr berapa? 3 harokat. Kemudian at-tawasut. At-tawasut 4 harokat. Kemudian di atasnya lagi fuwaiqut tawasut. Di atasnya pertengahan. Berapa? Fuwaiqul qasr 3, tawasud 4. Oh betul. Fuwaiqut tawasud berapa? 5 harokat. Fuwaiqut tawasud 5 harokat. Kemudian yang terakhir at-tul, yaitu 6 harokat. Ya, jadi itu mikdarul harokah. Ya tadi matlin. Ya, matlin itu salah satu huruf atau ahkam al-far'i. Mat al-far'i. Kenapa? Karena sebabnya sukun. Sebabnya sukun. Karena sebabnya sukun. Intahayna min manzumah Tuhfatul Atfal. Nuwasil ila manzumah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an an ya'lamah. Karena mungkin manzumahnya jumlahnya banyak, jadi kita ambil yang penting-penting aja, yang sekiranya lebih penting, maksudnya lebih condong ke untuk dipelajari. Walaupun semuanya memang harus dipelajari, kan tetapi ada yang lebih penting. Baik. Jadi kita mulai hari ini masuk ke bab makharijul huruf. Bab makharijul huruf, yaitu bab tempat keluarnya huruf. Ada yang masih ingat nama beliau? Nama pengarang? Pengarang Manzumah Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ana ya'lamah. Siapa? Abul Khair Syamsuddin Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Yusuf Al-Ma'ruf Ibnu Al-Jazari. Ya, itu nama beliau. Abul Khair Syamsuddin Muhammad Ibni Muhammad Ibni Muhammad
Ibnu Ali ibnu Yusuf Al-Ma'ruf Ibnul Jazari. Ya, dikenal dengan Ibnul Jazari. Dan nama manzumahnya bukan Matnul Jazari ya. Walaupun ada yang mengatakan Matnul Jazari, akan tapi beliau sendiri mengatakan nama manzumahnya adalah Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Ya, judul di buku yang manzumah Tuhfatul Atfal itu. Jadi nama manzumah beliau adalah Al-Manzumah Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah. Fima yajibu ala qari'il Qur'an ay ya'lamah. Ya, karena manzumah beliau ini masih muqaddimah, belum masuk ke tahapan yang lebih tinggi. Makanya beliau mengatakan manzumah al-muqaddimah. Baik. Kita langsung masuk ke bab makharijul huruf. Bab makharijul huruf. Daurah itikaf kurang berapa hari lagi? 5 hari lagi ya. Berarti masih ada 5 pertemuan insyaallah. 5 hari sama hari ini. Apa dari besok? Dari besok. Oh, dari sekarang. Berarti 5 kali pertemuan. Insyaallah selesai. Bab makharijul huruf. Kita ambil 2 aja. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena itu yang lebih diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Karena itu yang lebih diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di situ banyak huruf-huruf yang sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Nah, itu yang penting. Seperti huruf qaf, sama seperti huruf kaf, makhrajnya, akan tetapi sifatnya berbeda. Baik.
Kita masuk ke bab makharijul huruf. Tulisannya kelihatan semua? Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Baik. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makharijil hurufi. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. Baik. Kita masuk ke makhraj huruf yang pertama, yaitu al-jauf. Al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf adalah suatu yang kosong. Jadi di dalam mulut itu antara apa namanya? Antara tenggorokan kemudian atasnya. Jadi gini. Ya. Jadi ini tenggorokan. Ini tenggorokan. Ya. Tenggorokan. Al-jauf itu letaknya ya ini. Ini al-jauf. Jadi yang kosong. Ya, yang kosong itu al-jauf. Dari tenggorokan itu kan juga ada yang bolong tuh. Bolong sampai mulut. Nah, ini namanya al-jauf. Ya. Yang kosong. Jadi enggak ada daging, enggak ada tulang. Nah, itu al-jauf. Jadi jalur istilahnya pipa. Pipanya huruf pipanya mengalirnya suara dan nafas. Nah, itu al-jauf. Ya, al-jauf. Dan al-jauf ini hurufnya cuma 3, yaitu huruf mad. Huruf mad. Alif, ya, waw, al-maddiyah, ya. Al-maddiyah. Jadi 3 huruf tersebut yang mad. Alif yang mad, waw yang mad, dan ya yang mad. Kenapa? Karena waw sendiri memiliki makhraj tersendiri dan ya juga memiliki makhraj tersendiri. Makanya disebut al-waw wal ya
al-maddiyah, al-waw wal ya al-maddiyah. Ya. Jadi waw dan mat yang mat. Waw dan ya yang mat. Ya. Jadi al-jauf cuma 3 hurufnya. Alif al-maddiyah, al-waw al-maddiyah, kemudian al-ya al-maddiyah. Kemudian cara melafadzkannya gimana? Nah, kalau alif, gambar lagi. Nah, ini al-jauf. Kemudian cara melafadzkan huruf al-jauf. Pertama alif misalnya. Untuk cara alif, ketika mat alif atau fathah ya, atau fathah, maka lidah nggak boleh ada yang bergerak. Jadi a nggak ada ke atas dan nggak ada yang sampai ke bawah banget. Jadi standar lidahnya. Misalnya minha. Ya. Jadi ketika alif, ketika atau biasanya huruf fathah, maka lidah, semua lidah itu nggak boleh ada yang bergerak. Nggak boleh ada yang bergerak. Jadi itu cara melafadzkan alif. Ya. Coba bareng-bareng. Jadi bukan nggak terlalu apa istilahnya kalau dalam belajar ilmu qiraat tuh imalah ya. Jadi nggak boleh imalah. Imalah itu gimana? Ya nggak gitu. Jadi bukanya tuh sempurna. Beda sama itu imalah namanya. Nanti kalau antum belajar belajar ilmu qiraah itu nanti akan belajar imalah ya, akan belajar namanya imalah. Jadi imalah tuh yang biasanya dibaca Nah, seperti kemarin yang ditanyakan tuh. Ayat Bismillahi majreha. Nah, majreha itu disebut dengan imalah ya. Jadi ada tanda imalah. Nah, beda dengan fathah atau huruf fathah mat alif. Bukan imalah namanya. Jadi bukan tapi dibuka lagi. Nah, coba bareng-bareng. Nah, jadi yang dibuka adalah bagian dalam. Tadi lidah tadi. Al-jauf itu antum buka. Nggak ada yang sampai apa istilahnya yang naik misalnya, atau lidahnya naik atau sampai bibirnya nyamping. Nah, ini yang disebut imalah. Misalnya orang yang baru, dan rata-rata yang seperti itu tuh orang yang ketika sudah merasa memiliki merasa udah bagus, akhirnya berlebihan, akhirnya nah itu salah. Yang betul nah dijelasin jadi bukan himalah, bukan imalah ya. Imalah tuh sampai dijadikan kurangnya harokat. Imalah tuh ya, kurangnya harokat, bukannya disempurnakan harokatnya malah dikurangin. Nah, itu yang salah ya. Jadi untuk huruf makhraj alif, cara membacanya itu dibuka, semuanya dibuka ya. Jadi a'udzu. Jadi bukan diimalahkan. Enggak, tapi dibuka. Al-jaufnya dibuka. Kemudian cara yang huruf waw al-maddiyah. Ya, jadi ini alif ya.
Alif, lidahnya nggak boleh bergerak, bahkan mulutnya juga nggak boleh bergerak, ya. Mulut juga nggak boleh bergerak. Maksudnya ya bergeraknya cuma untuk membuka agar lebih jelas bacanya. A, jangan ke samping geraknya, tapi dibuka ke atas. Fathah, ya, dibuka. Makanya disebut fathah, membuka gitu. Jadi a, bukan ke samping ya. Nah, jadi itu yang alif. Kemudian yang waw. Nah, untuk yang waw, nah baru di sini lidahnya bergerak. Bagian mana? Yang belakang. Jadi yang depan ujungnya itu di bawah, baru bagian belakang ke atas. Nah, jadi ini posisi huruf waw ketika dibaca dhammah biasanya. Huruf dhammah. Maka lidahnya seperti itu. Yang belakang yang naik. U apalagi? Misalnya contoh innahu hu. Nah, maka lidah yang belakang itu dinaikkan. Ya. Dengan bersamaan dua bibir ke depan atau mencucu itu u dan ini harus ya ketika melafadzkan huruf yang harokatnya madmum atau dhammah, maka dua bibirnya harus gitu, harus ke depan, membuat lingkaran u ya. Coba bareng-bareng u. Nah, jadi lidah bagian belakang itu sedikit naik ke atas dan jangan sampai nempel ke daging yang paling belakang ya. Jadi di belakang, lebih tepatnya di makhraj huruf kaf. Nah, itu jangan sampai nempel ke situ nanti. Jadi jangan u kecuali huruf isti'la baru antum naikkan sampai naik banget. Misalnya huruf istilah sod, misalnya so aso, apalagi to. Nah, baru dinaikkan. Nah, adapun ketika huruf-huruf yang istifal yang nggak sampai naik banget, nah, baru lidah yang bagian belakang itu sedikit naik. Jadi seperti tadi misalnya hamzah matmum u dan jangan sampai masuk ke khoisyum. Kadang ada yang membaca huruf mat atau hukum mat itu sampai membaca khoisyum. Dan ini tuh lebih banyak ketika ada huruf khoisyum dan ain. Contohnya anin na'im. Nah, itu yang ketika ada ain bertemu mim dan keadaannya harokat kasroh, kemudian mat. Nah, itu hati-hati di situ. Kadang sampai masuk ke hidung. Padahal makhraj yang di hidung cuma satu, yaitu mim. Nanti di akhir ketika selesai kadar matnya baru antum masuk ke khoisyum. Contohnya anin na'im. Jadi nggak boleh masuk ke hidung ketika melafadzkan mat. Ketika melafadzkan matnya. Contoh yang salah anin na'im. Nggak ada bedanya sama mimnya, ya. Nah, ini yang salah nih. Anin na'im. Akhirnya masuk hidung semua. Nah, biasanya yang gini tuh orang Jawa, asli Jawa biasanya, ya. Bahkan ain juga gimana? Masuk ke hidung ya.
Nah, itu yang apa? Contoh yang kurang tepat. Contoh yang kurang tepat. Jadi ketika melafadzkan huruf mat itu jangan sampai masuk ke hidung. Contohnya tadi anin na'im, baru di ujungnya itu ada hoisum baru dimasukkan ke hidung. Jadi jangan sampai nggak masuk hidung sama sekali. Anin na'im, nggak sempurna nanti malah sifatnya, ya. Jadi ketika membaca mat jangan sampai masuk ke hidung matnya, ya. Jadi matnya jangan sampai masuk ke hidung. Kenapa? Karena huruf mat itu letak keluarnya di al-jauf bukan di al-khaysum, ya. Jadi itu, ya. Tadi al-waw, ketika membaca waw atau dhammah maka lidah bagian belakang itu sedikit naik. U ya, jadi sedikit naik, jangan sampai mepet ke atas dan juga jangan sampai terlalu ke bawah. Akhirnya nggak sempurna. Nah, maka sedikit naik. Kemudian dibantu dengan bibirnya ke depan. Nah, jadi itu cara membaca huruf yang matmum atau waw al-maddiyah. Kemudian huruf yang ketiga, cara membaca huruf yang ketiga yaitu al-ya. Nah, untuk al-ya itu bagian depannya yang naik. Nah, bagian depan. Bagian tengah. Bagian tengah. Memang agak susah ketika belajar makhraj menggambar. Ya. Nah, jadi untuk huruf ya atau cara membaca huruf ya al-maddiyah atau huruf yang maksur kasroh itu lidah bagian tengah, ya, lidah bagian tengah itu naik, bahkan sampai ada yang mengatakan sampai sedikit menempel, jadi cuma nempel dikit. Nah, jadi cuma nempel dikit. Nggak sampai nempel banget, jadi nggak nggak, tapi nempelnya cuma lemas gitu. Nah, jadi itu yang maksuroh, ya. Coba bareng-bareng. Nah, baru di sini bibirnya untuk mempermudah disenyumkan, jadi dilebarkan gitu. Jangan malu-malu. Jadi buka aja, dibuka sampai kelihatan giginya. Nah, coba bareng-bareng. Nah, ingat jangan sampai masuk ke hidung, ya. Coba lagi. Nah, jadi itu huruf yang maksur atau ya al-maddiyah. Nah, jadi itu cara membaca makhraj al-jauf. Coba bareng-bareng. A I U digabung dengan huruf babibu. Nah, jadi itu makhraj al-jauf dan caranya, ya. Jadi jangan sampai
masuk ke hidung, ya. Jangan sampai masuk ke hidung. Ya, jadi itu makhraj al-jawf. Kemudian kita masuk ke makhraj berikutnya. Langsung Anda bacakan ya. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Nah, adapun makhraj yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Al-halq, tenggorokan. Mungkin di pertemuan yang akan datang semuanya bawa ini ya, alat komunikasi ya, bawa handphone, mungkin bisa dicari manzumahnya, nama manzumahnya apa? Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Quran Ayya'lama, karangan Imam Al-Jazari. Agar lebih mudah ketika belajar itu dengan melihat matan, dengan menghafal matan, ya, kalau bisa ya. Jadi makhraj huruf yang kedua adalah al-halq atau tenggorokan. Nah, di pertemuan yang pertama dulu sudah dijelaskan maratibul halq, ya, urutan halq. Halqi ada berapa? Ada 3. Yang pertama aqsal halqi, aqsa al-halqi. Kemudian yang kedua wasat, tengah. Kemudian yang ketiga adna. Jadi paling ujung, paling atas maksudnya, ya. Jadi untuk halqi itu ada 3 bagian. Ya, tenggorokan, makhraj tenggorokan ada 3 bagian. Yang pertama aqsa, yaitu paling bawah atau asfal. Paling bawah, tenggorokan yang bagian paling bawah. Dan aqsal halqi ini hurufnya apa? Hamzah, ya. Hamzah dan ha, ya. Hurufnya hamzah dan ha. Jadi itu maratib tenggorokan yang pertama, yaitu aqsal halqi atau asfal, yang paling bawah, Ya, jadi aqsal halqi ada 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Kemudian gimana cara membedakannya? Nah, ada yang mengatakan hamzah itu sampai dekat sampai dekat sama, jadi setelah tenggorokan itu ada apa? Jadi setelah tenggorokan, nah organ tubuh setelah tenggorokan itu, nah sampai dekat dengan itu, saking bawahnya, ya. Dan saking syiddahnya salah satu sifatnya, ya, sampai ada mengatakan sampai di situ keluarnya. Jadi jadi seperti ada tahanan dulu, jadi kayak ada persiapan gitu, ditahan di bagian tenggorokan paling bawah, ya, baru dikeluarkan. Nah, jadi kayak ada penegasan syiddah. Nah, itu cara membaca hamzah. Coba bareng-bareng.
jangan sampai ada itunya, jangan. Jadi tahan itu cuma sekedar karena sifatnya, karena sifatnya, ya, karena sifatnya, ya, karena salah satu sifatnya. Apa sifatnya? Syiddah, ya. Salah satu sifat hamzah adalah syiddah, ya. Jadi cuma menyempurnakan karena formalitas sifat tersebut. Jadi jangan sampai jangan maksa. Jadi nah, jangan sampai ada suara seperti yang tadi itu jangan. Tapi langsung ditahan Jadi gimana cara mengetahui cara nahannya itu gimana? Nah, antum baca, antum jadikan hamzah tersebut sukun. Antum jadikan hamzah tersebut sukun, kemudian sebelumnya berharokat, ya, sebelumnya berharokat atau fathah lah. Kita cari yang sebelumnya fathah. Contohnya ba, coba ba, disitulah ditahan. Yang dimaksud ditahan itulah, ya. Jadi cara mengetahui gimana cara menahannya, antum jadikan hamzah itu sukun, kemudian sebelumnya berharokat. Contohnya tadi ba, nah baru dilafatkan a. Nah, kita coba cari yang tasdid misalnya. Antum jadikan hamzah tasdid, kemudian sebelumnya berharokat. Misalnya ba a, ya, coba bareng-bareng ba a, ba a. Nah, jadi jangan sampai ada seperti sifat rokhwah. Rokhwah itu gimana? Ba, itu yang dimaksud rokhwah itu. Ba, seperti ada itunya. Jangan. Tapi langsung ditahan, kemudian langsung diucapkan. Ba, nah, coba bareng-bareng. Ba, ba, coba bareng-bareng lagi. I, u, ba. I, u, ba. Ya, jadi hamzah itu keluarnya di tenggorokan paling bawah. Ya, ya, cara melafatkannya tadi, antum jadikan hamzahnya, cara mengetahui cara melafatnya, antum jadikan hamzah tersebut sukun, kemudian sebelumnya berharokat, kemudian antum melafatkan. Ya, jadi itu hamzah. Ya, jadi jangan sampai ada tahanan seperti tadi, ada mengalirnya suara, jangan. Tapi langsung antum tahan, seperti antum mau nahan minum. Antum minum, antum tahan dulu di tenggorokan. Nah, seperti itulah hamzah ketika mau diucapkan. Antum tahan tenggorokan, baru antum pas. Nah, kan nggak mungkin antum ketika minum terus antum tahan di tenggorokan, antum alirin juga, kan nggak mungkin ya. Itu bukan menahan namanya. Ya. Jadi antum tahan, baru antum lepas. Nah, jadi itu hamzah. Kemudian yang huruf H. Nah, untuk huruf H ini kadang sampai hampir sama dengan huruf huruf ghain, ya, huruf ghain. Kadang ada yang sampai berlebihan menyebut H itu seperti ghain. Jadi ghairil maghdubi alaihim ghim. Seperti ghain. Ghim. Ini yang kurang benar ya, kurang benar. Jadi untuk makhraj H, ya, untuk makhraj H itu berada di aqsal lisan, yaitu paling bawah lisan. Nah, cara melafatnya gimana? Cara melafatkannya antum geter. Jadi persyaratan tuh gitu. Ya, bisa nggak? Gitu. Nah, itu makhraj H yang benar. Caranya sampai sininya. Jadi bagian makhraj sini, bagian makhraj halqi yang paling bawah itu sampai getar.
Nah, itu cara melafadzkan ha yang benar. Jadi baru antum ucapkan ha 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 sampai seperti apa ya? Tebel gitu. Ha. Itu sampai Syekh Ibnul Jamzuri Ibnul Jazari mengatakan kalau belajar makhraj itu kalau bisa dilebih-lebihkan ya, untuk belajar kalau bisa dilebih-lebihkan. Contohnya ha tadi. Antum kalau bisa lebihkan. Jadi ha antum lebihkan. Karena apa? Karena belajar. Jadi ketika kita belajar, awal-awal belajar itu langsung digas dulu. Digas, dilebihin, berlebihan. Agar kenapa? Karena nanti ketika sudah terbiasa akan berkurang sendiri. Kadar misalnya tebelnya yang aslinya tipis, nanti tebelnya berkurang sendiri. Contohnya tadi ha. Kalau misalnya kita dari awal langsung pelan ha, nanti lama kelamaan bakal hilang ha. Nah, jadi kalau bisa ketika belajar itu dilebih-lebihkan ya. Jadi ha tadi misalnya seperti ha. Jadi antum lebih-lebihkan ya. Ha. Nah, coba bareng-bareng ha ha hi hu bah ha hi hu bah. Nah, jadi seperti ada getar di sini di tenggorokan bagian bawah ya, tenggorokan bagian bawah. Jadi getar gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak orang nangis tapi bengong gitu. Nah, seperti itu ya. Itu ha. Jadi ha. Nah, itu. Antum lebihkan aja nggak apa-apa. Bahkan sampai seperti ngegas gitu. Nggak apa-apa. Antum sentak aja nggak apa-apa. Antum plongkan. Agar terbiasa, nanti baru ketika udah terbiasa antum kurangin dikit-dikit. Ha. Coba lagi bareng-bareng. Ha hi hu bah ha hi hu bah. Nah, jadi itu huruf ha ya. Jadi caranya itu sampai bagian bawah itu getar. Ha. Kenapa? Agar mendekati ghain ya. Agar menjauhi persamaan dengan ghain. Kadang sampai ada orang menyebut ha itu seperti ghain. Contohnya tadi ghairil maghdubi alaihim him kurang ya. Kurang. Jadi ditekan gitu. Ghairil maghdub ya, bedakan ketika ghain. Maghdub. Kalau ha nggak bisa seperti itu. Malah los. Jadi nggak mungkin nggak ya, nggak mungkin seperti itu. Jadi bedanya ha sama ghain itu. Ha itu ya mengalirnya tuh nggak nyampe di tengah tenggorokan itu ya. Bedakan antara ghain sama ha. Kadang ada yang menyamakan seperti tadi. Ghairil maghdubi alaihim ghim. Nah, sampai ada yang mengatakan itu. Alaihim ghim. Nah, ini yang salah. Ya, kurang tepat. Tapi yang benar alaihim. Nah, dikeluarkan dari aqsal halqi. Alaihim him. Nah, itu huruf ha. Ya. Coba bareng-bareng dari hamzah. A i u ba. A i u ba. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ya, jadi itu
huruf aqsal halqi. Jangan sampai masuk ke hidung ya. Salah satu faktor menjadikan hak seperti ghain, ya salah satu faktornya ketika masukkan ke hidung. Ha, hu, hu. Akhirnya nggak sempurna, akhirnya seperti ghain. Ya. Jadi ketika melafadzkannya jangan sampai masuk ke hidung. Ya, jadi itu harfu aqsal halqi. Kemudian kita masuk halqi yang berikutnya, yaitu wasqul halqi. Hurufnya apa aja? Ain dulu ya. Ain, baru ha. Kalau misalnya lupa, antum ingat-ingat manzumah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, atau yang lebih enaknya antum hafalkan manzumah Ibnul Jazari, Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an ayyalama. Beliau mengatakan wa min wasatihi. Jadi di sini lebih detail ya. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Jadi dan tengah halqi bagian tengah adalah huruf ain dan ha. Ya, beliau mengatakan wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Ya. Jadi untuk wastul halqi hurufnya ain dan ha. Ya. Jadi urutkan. Pertama misalnya aqsal halqi. Yang pertama hamzah, kemudian ha, kemudian wastul halqi yang pertama ain, kemudian ha. Jadi diurutkan. Karena ada sebagian ulama yang mengurutkan huruf hijaiyah itu sesuai makhrajnya, ya, sesuai makhrajnya. Jadi ba jadi terakhir, ya. Ada yang mengatakan ba itu di terakhir. Padahal yang kita kenal huruf ba itu nomor 2, alif ba. Tapi ada yang mengatakan ba itu di akhir. Kenapa? Karena makhrajnya paling ujung, yaitu di syafatain. Kenapa kok nggak mim yang terakhir? Nah, insyaallah nanti kita bahas. Ya. Jadi untuk wastul lisan hurufnya ain dan ha. Gimana cara melafadzkannya? Nah, untuk ain ini sedikit pengorbanan yang sangat keras untuk menjadi sempurna. Ya, walaupun Ana juga belum sempurna ya, Ana juga masih belajar. Jadi huruf ain memang ada yang mengatakan agak sedikit susah. Kenapa? Karena terkadang ketika disebut itu sampai masuk ke hidung. Kenapa? Agar ada bantuan untuk menyempurnakan makhraj dan sifatnya. Misalnya ba, salah satu sifatnya tawasud. Ba. Nah. Ya. Jadi untuk melafadzkan huruf ain itu seperti antum mau mual. Seperti kita mau mual. Jadi kita mau mual gimana? Ya jangan mual ya. Kita lagi puasa. Mungkin kalau Ana dulu cara belajar melafadzkan huruf ain itu sama Ustadz Ana, pensil dimasukin ke tenggorokan. Dimasukin sampai mual. Kata beliau, itulah cara melafadzkan huruf ain. Gimana caranya? Masa muntah dulu baru melafadzkan? Kan nggak mungkin ya. Nah, ternyata cara memahaminya jadi seperti mau mual, ya, seperti mau mual. Jadi kalau mau mual kan tenggorokan bagian tengah tuh tertahan, kemudian kayak mau mengeluarkan sesuatu. Nah, antum tahan di situ, baru antum melafadzkan ain. Coba bareng-bareng. Nah, salah satu khas huruf ain gimana? Jadi nah, itu salah satu khasnya ya. Jadi masing-masing huruf itu ada khas. Ya, masing-masing huruf ada khasnya. Nah, salah satu khas ain tadi. Nah, itu khasnya. Ya. Jadi cara melafadzkannya tenggorokan bagian tengah. Ya mungkin kita nggak tahu ya, tenggorokan bagian tengah itu bagian mana. Karena mungkin tenggorokan kita juga beda-beda. Nggak mungkin sama. Sama tapi ya bentuknya beda. Ya. Jadi
secara gambar. Nah, jadi tenggorokan bagian tengah itu ada 2 huruf. Nah, yang bagian tengahnya itu, yang bagian bawah, nah disitulah huruf ain. Cara merabanya gimana? Nah tadi, antum kayak mau mual tadi. Misalnya kita mau mual, nah disitulah tempat keluarnya huruf. Jadi jadi kayak mau mual gitu. Orang yang kalau baru belajar seperti Ana dulu ketika pertama kali belajar huruf ain, ketika tasmi itu pasti pikirannya mau mual. Kenapa? Karena ya tadi, karena caranya memang seperti itu, ya. Jadi kayak kita mau mual, kemudian ditahan. Seperti itu. Di situ ya. Nah, itulah huruf ain. Ditahan, kemudian dikeluarkan. Nah, coba bareng-bareng lagi. Jangan dimasukkan ke hidung ya. Ingat. Coba semuanya megang hidung. Coba pegang hidung. Ya. Dipegang hidungnya. Kemudian lafadzkan. Ada yang tertahan? Nah, yang tertahan itulah yang kurang tepat, ya. Jadi ketika ditutup tetap sempurna, ya, tetap sempurna. Jadi ditutup nih, atau tutup semua, tutup benar-benar tutup rapat. Kalau dimasukkan huruf mim dan nun, dia nggak bakal bunyi. Nggak bakal bunyi. Tapi selain huruf mim dan nun atau huruf khusyum, dia bakal bunyi. Contohnya tadi ain. Nah, coba lagi, dipegang lagi, ya. Latihan, dipegang. Terus antum tutup, benar ditutup, tutup rapat ya, ditutup rapat. Baru lafadzkan. Nah, mungkin masih ada yang masuk ke hidung ya. Jadi mungkin masih ada yang masuk ke hidung. Jadi biasakan. Cara membiasakannya gimana? Ya tadi, antum tutup hidung antum, kita tutup hidungnya, baru antum lafadzkan. Apapun hurufnya, selain huruf mim dan nun, ya. Jadi antum kita tutup hidungnya, yang rapat, ditutup yang rapat. Jangan sampai ada peluang sedikit pun. Kalau ada peluang, dia bakal masih bisa kebaca. Nah, ini masuk hidung. Masuk hidung. Tapi kalau ditutup rapat, dia nggak bakal ada peluang buat keluar. Ya, jadi lebih jelas, ya. Ya. Coba lagi bareng-bareng. Ya, jadi itu huruf ain. Memang butuh privat ya, butuh privat huruf ain itu. Ya, butuh tanganan yang lebih khusus untuk huruf ain. Ya, jadi itu huruf ain. Caranya tadi, ketika kita mau mual, kemudian ditahan. Nah, disitulah huruf ain. Jangan masuk ke hidung ya. Ingat, jangan masuk ke hidung. Ya, jadi itu huruf ain. Kemudian atasnya yaitu huruf ha. Huruf ha. Gimana caranya? Nah, untuk huruf ha itu beda dengan huruf ha. Ya. Kalau ha itu di bawah. Nah, coba bedakan. Ha, ha. Mana yang temannya jim? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua kan? Nah, jadi perbedaannya di situ. Keluarnya itu dari tengah, dari tenggorokan bagian tengah. Jadi jangan sampai seperti ha. Misalnya alham. Nah, ini seperti ha karena ke bawah. Cara membacanya sampai ke bawah. Nah, ini yang kurang tepat. Tapi untuk huruf ha itu di
wastul halqi, wastu al halq, bagian tengah. Di pas atasnya huruf ain, persis atasnya huruf ain. Jadi huruf ain, ini huruf ain misalnya. Kemudian atasnya pas. Nah, disitulah huruf ha. Ya, disitulah huruf ha. Jadi jangan sampai seperti huruf ha. Sampai ada yang ketika membaca alham. Nah, jadi bedakan huruf ha sama huruf ha. Dan salah satu faktor ha seperti ha, itu salah satu faktornya juga seperti ha tadi, yaitu apa? Masuk ke hidung. Nah, jadi ketika melafadzkan ha itu jangan masuk ke hidung. Coba bareng-bareng. Ha. Nah, khasnya huruf ha itu juga ada hames. Hames itu nafas yang mengalir. Nah, itu khasnya ha. Nah, seperti itu huruf ha. Jadi mengalirnya mengalirnya nafas. Jadi nafasnya tuh ngalir. Jadi ketika antum tangan di depan mulut, tangan antum taruh di depan mulut, kemudian lafadzkan ha. Nah, nanti bakal banyak angin yang ngalir. Kenapa? Karena sifat huruf ha. Coba kita hameskan, kita jaharkan misalnya. Kita jahar, nggak ngalir suaranya. Jadi apa? Nggak bisa. Ya karena itu salah satu khas huruf ha, yaitu sifat hames, mengalirnya nafas. Tapi kalau kita nggak mengalirkan nafas, ya nggak jadi ha. Susah. Gimana caranya? Ya nggak bisa. Jangan dicoba. Nggak bisa. Ya, jadi itu ha. Jadi khasnya tadi mengalirnya nafas. Ha. Nah, itu khasnya. Coba. Ha. Hi hubah. Jangan masuk ke hidung ya, agar menjauhi persamaan dengan huruf ha. Hi hubah. Hi hubah. Ya, jadi itu huruf ha. Salah satu khasnya apa? Tadi. Ha. Ya, antum mungkin cara latihannya gitu. Ya, cara latihannya gitu. Antum gitu-gitu aja terus sampai bersih. Ya, sampai bersih. Jadi maksudnya bersih itu gimana? Jadi nggak seperti kho. Beda dengan kho ya. Nah, kotor. Maksudnya kotor tuh karena ada suara yang lebih keras. Ngorok, suara ngorok ya. Suara seperti itu jangan sampai ada di huruf ha ya. Jadi huruf ha benar-benar bersih. Ha. Ya, coba bareng-bareng. Ha. Hi hubah. Hi hubah. Nah, untuk huruf ha itu memiliki sifat hamas. Ketika dibaca sukun dan sebelumnya berharokat, maka ada waktu atau zaman untuk mengalir. Jadi bah. Jadi jangan langsung diberhentikan. Bah. Nah, malah nanti huruf ha nanti hilang. Ya. Jadi ketika melafadzkan ha sukun itu dialirkan. Jadi ha hi hubah. Ya. Coba bareng-bareng. Ha hi hubah. Nah, jadi ada zaman, ada waktu ketika ha sukun ya, ketika ha sukun. Jadi ada zamannya. Ya, jadi itu huruf ha. Ya.
Jadi tadi cara bacanya antum biasakan seperti itu. Tapi bersih ya, ingat. Tapi bersih. Jangan sampai kotor seperti kho. Nah, itu salah. Ha. Nah, itu namanya kho yang kurang harokatnya. Nah, jadi itu huruf ha ya. Jadi cara bacanya tadi bersih. Ha ha. Nah, yaitu huruf ha. Kemudian terakhir makhraj halqi yang ketiga yaitu adna. Syekh Ibnul Jamzuri mengatakan adnahu ghainun kha'uha. Ya, jadi cuma itu baiknya. Adnahu, adapun adnanya, adnal halqi itu ghainun kha'uha. Ya. Jadi cuma ghain dan huruf kha. Ghain dan kha. Jadi urutannya pertama ghain, kemudian kha. Ya. Jadi tenggorokan yang paling atas itu juga memiliki dua huruf yaitu ghain dan kha. Ghain dan kha. Untuk huruf kha ya, cara membaca huruf kha. Jadi kalau digambar seperti ini. Jadi ini langit-langit atas, kemudian ini lidah. Nah, lidah yang paling ujung di belakang itu menempel di langit-langit yang daging. Jadi apa ya namanya? Jadi coba ujung lidah antum ke belakang, bisa nggak? Terus sentuh atasnya, paling belakang sampai mentok. Itu nanti ada yang daging, ya kan? Jadi langit-langit itu di sini tulang, kemudian setelah tulang ada daging. Nah, ya, ada daging, dagingnya panjang sampai bawah. Nah, ini dagingnya. Kemudian lidah kita nih. Nah, untuk huruf kha, ya, untuk huruf kha itu lidah yang paling belakang, paling ujung di sini. Nah, jadi beda sama huruf qa ya, huruf qaf. Qaf mungkin agak ke atas lagi. Nah, untuk huruf kha itu maafan, huruf ghain ya, huruf ghain dulu. Huruf ghain. Jadi untuk huruf gha, ghain hampir sama kayak huruf kha ya. Jadi di sini lidah yang belakang paling ujung kalau mau merabah coba antum tahan kayak mau nahan minum. Kemudian antum tempelin ke daging-daging yang paling belakang. Nah, di situ huruf ghain. Ghain. Kemudian cara melafadzkan ghain itu seperti ada zaman juga. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sama seperti ha. Akan tapi ha bersih ya. Adapun untuk ghain seperti kayak tebel gitu. Kenapa? Karena salah satu sifat ghain apa? Itbaq. Nah, itbaq. Itbaq itu gimana? Itbaq itu yang kayak dibaca oo itu loh. Kecuali ra ya, kecuali ra. Nah, itu itbaq. Jadi itbaq tuh
lidahnya ke atas, ya, lidahnya ke atas. Ro, seperti ini, ya, seperti wow, naik. Jadi lidah paling belakang itu naik. Ya, jadi naik ketika mau melafadzkan ghain, ya. Jadi naik. Beda dengan isti'la. Kalau isti'la sama juga lidahnya naik, akan tetapi beda dengan idbak. Kalau idbak itu dia tetap naik tapi gak terlalu tebel. Seperti tadi ghain. Ya, jadi lidahnya naik. Coba bareng-bareng. Melafadzkan huruf ghain atau yang idbak itu jangan sampai bibirnya ke depan ketika melafadzkan fathah, ya. Ketika melafadzkan fathah ataupun kasroh. Jadi jangan sampai bibirnya tuh ke depan. Agar membantu misalnya, karena biar lebih mudah, lebih jelas maksudnya, lebih idbak. Nah, itu cara yang kurang tepat. Jadi bibirnya tuh tetap biasa. Nah, coba bareng-bareng. Jadi masih ada zaman. Coba lagi. Beda dengan ha. Kalau ha, dia mengalirnya tuh gak sampai ke daging yang belakang, gak sampai. Kalau ha, yang ngalirnya di bawah. Ha. Kalau ghain di daging tadi. Kenapa? Karena naiknya lidah yang belakang tadi. Ya, jadi itu huruf ghain. Coba lagi bareng-bareng. Ya, ingat jangan sampai ke depan bibirnya. Jadi tetap di posisi yang biasa. Kecuali ketika dhammah, ya. Kalau dhammah harus ke depan. Kenapa? Karena sesuai namanya, matmum. Dhammah yaitu moncong gini. Ya. Ya, jadi itu contoh baca huruf ghain. Ya, jadi lidah yang belakang dinaikkan, kemudian dipertemukan dengan daging yang belakang. Salah satu sifat ghain apa? Rokhawah. Rokhawah itu suaranya mengalir. Ya tadi. Belo. Ya. Jadi salah satu sifat huruf ghain adalah rokhawah. Itu mengalir. Jadi jangan sampai tertahan. Belo. Jadi kurang sempurna suaranya. Nah, akan tetapi dilemesin. Jadi dilanjut aja gitu. Rokhawah. Dialirkan suaranya. Belo. Ya, coba bareng-bareng. Belo. Belo. Nah, jadi suara o itu bukan dengan bibir. Jadi bukan belo, bukan gitu. Tapi karena tadi naiknya apa? Naiknya lidah yang paling belakang, ya. Naiknya lidah yang paling belakang. Kalau mau merasakan lidah naik yang belakang, coba antum gini. Tapi kayak ya tadi kayak mau muntah, tapi antum tahan. Nah, di situ
Itu cara menaikkan lidah yang belakang. Ya. Nah, tebalnya huruf itu karena irtifa alisan yang bagian belakang. Nah, jadi dihasilkannya huruf yang tebal itu bukan karena bibir, bukan karena bibir. Jadi dihasilkannya huruf yang tebal itu karena naiknya lidah yang belakang. Jadi contohnya tadi gho, bagho, bagho, ghairil magho, magho. Coba contoh ayatnya bareng-bareng. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi ketika membaca, ketika bertemu dengan huruf yang rokhawah ataupun lin umar, itu diberi zaman, ya, diberi waktu untuk mengalirnya suara tersebut, terutama ketika sukun. Contohnya tadi ghairil magho, di situ ada lam sukun, kemudian ada ghain sukun. Nah, maka diberi zaman, diberi haknya masing-masing. Lam salah satu huruf sifat tawasud, kemudian ghain rokhawah. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, rokhawah berapa persen? 100, ya, 100%. Jadi ngalir suaranya. Magho, magho. Beda dengan tawasud. Tawasud cuma sebentar. Al ghairil, ghairil magho, baru masuk ke setelahnya, ya. Jadi ketika ada rokhawah ataupun tawasud, maka beri haknya, yaitu zaman untuk mengalirnya suara. Ya, contohnya tadi ghairil magho, magho. Ingat, ngalirnya suaranya huruf ghain dan menghasilkan tebal bukan karena bibir, bukan karena bibir, akan tetapi karena naiknya lidah bagian belakang, ya. Jadi itu huruf ghain. Kemudian huruf atasnya yaitu huruf kha, ya, huruf kha, huruf kha, ya. Jadi huruf kha sama seperti huruf ain, ya, sama seperti huruf ain. Akan tetapi beda sifat, ya. Cara membacanya beda sifat. Salah satu yang berbeda sifatnya adalah kha, salah satu sifat hamas. Huruf hamas apa aja? Fahathahu syakhsun sakat. Kemudian huruf ghain, salah satu hurufnya yang berbeda, sifatnya yang berbeda adalah jahar, ya. Ghain huruf yang jahar, kemudian kha huruf hamas. Nah, untuk untuk sifat hamas dan jahar itu berkaitan dengan nafas, mengalirnya nafas. Adapun untuk hamas itu tidak mengalir, untuk yang hamas itu mengalirnya nafas. Kemudian untuk yang jahar tidak mengalir. Ya, perbedaannya huruf ghain dan kha di situ. Ghain itu tidak mengalir nafasnya. Gha, jadi ketika antum letakkan tangan di depan, ya, depan mulut, kemudian antum lafadzkan gha. Nah, maka di situ tidak akan keluar nafas. Gha, 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 gha. Beda dengan huruf kha. Nah, untuk huruf kha itu mengeluarkan nafas karena salah satu sifatnya adalah hams, ya. Jadi cara melafadznya gimana? Seperti ha tadi, ya, seperti ha, akan tetapi dia kotor, ya, kotor, sedikit kotor lah, sedikit kotor. Kemudian ada yang sampai mengatakan huruf kha itu gak kotor, jadi bersih, tapi tidak sampai berlebihan. Contohnya kha, 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 jadi nggak sampai ke ha, kha, jadi nggak sampai ada, nggak sampai ada itunya, tapi bersih. Ada yang mengatakan seperti itu, dan ada yang mengatakan sedikit kotor.
Jadi ho. Ya, coba bareng-bareng. Ho. Dinaikkan. Lidah yang belakang dinaikkan. Ho. Khi hu bah. Khi hu bah. Ya. Jadi salah satu sifat kho juga adalah rokhawah. Bah, suaranya mengalir. Bah. Ya. Ya, jadi beri waktu untuk mengalirnya suara ketika sukun. Ya, jadi itu huruf kho dan ghain. Ya. Tempat keluarnya sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Ya, tempat keluarnya sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Ya, jadi itu huruf-huruf al-halq. Ya, huruf al-halq. Terakhir, sebelum penutupan kita baca bareng-bareng. Ya, kita praktek bareng-bareng dari pertama harful mat sampai huruf kha. A I U. Ayo. A I U. Ingat, ketika fathah tidak boleh imalah. Jadi bukan tapi a. Ya. Coba lagi. A I U. A I U. Kemudian al-halq. A I U ba. A I U ba. Kemudian berikutnya ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ingat, jangan sampai masuk ke hidung. Ya. Ha hi hu bah. Kalau dhammah, bibirnya ke depan agar sempurna dhammahnya. Kemudian berikutnya ai'uba. Ai'uba. Kemudian berikutnya hahihubah. Hahihubah. Kemudian ghaghirubagh. Ghaghirubagh. Dan terakhir khakhihubah. Khakhihubah. Ya. Jadi itu makharijul huruf al-halq. Ya. Untuk kha ya, ingat ketika sukun menghasilkan tebal karena tadi, karena lidahnya ke atas, karena lidahnya ke atas. Naktafi ilahuna. Ada pertanyaan? Mafhum ya? Ya? Menaikkan lidah belakang. Caranya tadi. Jadi kayak mau mual tadi,
Tapi kalau misalnya karena puasa ya, karena puasa kita naikkan jadi kayak mau nahan minum. Jadi gimana ya? Seperti itu. Jadi kalau kalau disuarakan seperti tadi. Nah, itu ketika lidah dinaikkan. Jadi atau ho. Nah, jadi cara menaikkan lidah kalau lebih mudahnya cara menaikkan lidah yang bagian belakang tadi ketika mau mual. Ketika mau mual. Itu cara yang agar bisa meraba dan mengetahui gimana sih caranya menaikkan lidah yang bagian belakang. Ada soal yang lain? Mafhum insyaallah ya. Untuk privatnya, untuk privat ana buka siang ya. Mungkin ganti jadwal siang dan sore. Sore ada kajian ya. Siang sama malam. Ya, siang sama malam. Adapun yang mau privat atau yang mau lebih belajar lebih privat, lebih privasi lagi atau mau mendalami, usahakan kayak daftar dulu antum lapor ke Ustadz Amin atau ke Ana langsung. Mau ikut atau mau privat. Ana bukanya siang sama malam. Malamnya jam 9, mulai jam 9 atau jam 9 kurang. Ya. Bagi yang mau ya, bagian mau. Ini enggak paksaan. Ya, enggak paksaan. Tapi bagi yang mau, mungkin mau apalagi kalau bisa malam ya. Biar ketika prakteknya enak. Misalnya tadi cara menaikkan lidah belakang mau mual, antum masukkan jari ke dalam. Nah, di situ huruf ain. Lidah naik. Nah, di situ. Insyaallah ya udah batal puasanya. Secara syar'i ya, secara syar'i. Itu bagi yang mau mengikuti. Ana buka setelah zuhur ya. Setelah zuhur sampai jam ya sampai selesai, mungkin jam 1-an atau jam 1 lebih. Ya. Dan setelah sholat Isya atau jam 9 atau jam setengah 9. Bagi yang mau ikut. Ya. Akhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.